Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua, perkenalkan saya Khair Mumtahana, salah satu mahasantri pesantren riset Al-Muhtada dari Prodi Kimia Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai gambaran skripsi saya dengan judul Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Aktivitas Katalis NiCu HZSM5 pada proses hydrocracking plastik low density polyethylene. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Tingginya penggunaan plastik tentunya akan berakibat langsung pada tingginya jumlah plastik yang dibuang ke lingkungan sebagai limbah. Nah, dilansir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, jumlah plastik di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai 24,227 juta ton, atau setidaknya sebesar 15,7% dari jumlah total yang ada. Nah, limbah plastik jenis low density polyethylene atau yang kita kenal sebagai plastik LDPE merupakan jenis plastik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kantong plastik yang tidak dapat didaur ulang. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan limbah kantong plastik sebanyak 10,95 juta lembar per tahun per 100 gerai, atau setidaknya 40% dari keseluruhan jumlah limbah plastik di Indonesia. Jumlah plastik di Indonesia, khususnya plastik LDPE yang tidak dapat didaur ulang tersebut dapat memicu bahaya bagi kesehatan jika dibakar dalam insinerator karena menghasilkan senyawa-senyawa berbahaya seperti karbon monoksida, hidrogen cyanida, kemudian poliklorinat dibenzopedioksin dan poliklorinat dibenzofuran serta senyawa-senyawa organik volatil. Namun jika tidak dibakar, limbah plastik LDPE ini dapat merusak dan mencemari tanah serta sumber air tanah karena sifatnya yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme. Nah, konversi limbah plastik LDPE menjadi bahan bakar minyak merupakan upaya yang dinilai penting dan paling bermanfaat, tentunya paling menguntungkan pada saat ini, mengingat semakin tingginya jumlah plastik LDPE di Indonesia dan semakin meningkatnya kebutuhan akan BBM di Indonesia, yakni meningkat sebesar 6% pada tahun 2021. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengkonversi limbah plastik LDPE menjadi bahan bakar minyak atau produk cair adalah metode hydrocracking, karena dinilai lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan metode catalytic cracking dan thermal cracking. Hydrocracking sendiri didefinisikan sebagai proses di mana komponen fraksi gas oil diubah menjadi molekul yang lebih ringan dengan adanya H2 dan katalis. Metode ini akan menghasilkan bahan bakar berupa alkana cair rantai lurus dari C15 sampai C18 dengan nilai konversi dan bilangan setana yang tinggi. Nah, dalam proses hydrocracking, keberadaan katalis merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan laju reaksi pada temperatur yang lebih moderat. Nah, pada penelitian ini, logam nikel dipilih sebagai katalis dalam proses hydrocracking limbah plastik LDPE atau low density polyethylene karena logam nikel atau Ni memiliki orbital atom 3D setengah penuh sehingga mampu menyediakan tempat berupa orbital kosong untuk terjadinya ikatan pada logam transisi dengan reaktan yang akan dikatalisis reaksinya. Selain itu, logam nikel juga memiliki stabilitas termal yang cukup tinggi, tahan terhadap racun katalis dan juga ekonomis. Akan tetapi, logam nikel ini sebagai katalis tunggal memiliki temperatur reduksi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan promotor untuk menurunkan temperatur reduksinya. Promotor struktural seperti logam Cu atau tembaga dapat menurunkan temperatur reduksi pada suatu katalis, sehingga mampu menyerap hidrogen dalam jumlah yang lebih banyak, dan produk yang dihasilkan pun juga menjadi lebih banyak, yang menandakan bahwa performa dari suatu katalis tersebut meningkat. Hal tersebut juga didukung dengan tingginya aktivitas dan selektivitas pada logam Cu, sehingga kinerja dari katalis tersebut dapat meningkat baik aktivitas, selektivitas, maupun stabilitas termalnya. Namun, penggunaan logam bimetal sebagai katalis masih memiliki kelemahan, yaitu luas permukaan katalis yang cenderung kecil dan masih berpotensi untuk terjadinya sintering yang mengakibatkan katalis
kehilangan permukaan aktifnya dan umur katalis pun menjadi lebih pendek. Pengembangan logam-logam aktif pada permukaan pengemban akan didistribusikannya secara merata pada permukaan pengemban, sehingga dapat menambah luas permukaan spesifik sistem katalis secara keseluruhan dan memperpanjang waktu pakai katalis. Pada penelitian ini, zeolit jenis HZSM5 dipilih sebagai pengemban katalis karena memiliki stabilitas termal yang tinggi dan umur pakai yang panjang. HZSM5 juga dinilai lebih unggul dibandingkan dengan zeolit jenis lainnya dalam meningkatkan produksi cairan organik seperti bensin dan diesel. Pengembangan logam bimetal NiCu pada HZSM5 ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan selektivitas katalis untuk proses hydrocracking limbah plastik LDPE. Pada penelitian ini, katalis NiCu HZSM5 akan disintesis dengan metode impregnasi yang dipandang cukup praktis, memiliki keberhasilan yang tinggi, serta menghasilkan limbah yang lebih sedikit dalam preparasi katalis. Namun, metode ini kurang membantu pembentukan katalis dengan luas permukaan yang tinggi karena fasenya yang kurang seragam. Iradiasi gelombang ultrasonik pada preparasi katalis NiCu HZSM5 dengan metode impregnasi akan memfasilitasi terjadinya peningkatan muatan logam pada pengemban, sehingga luas permukaan katalis dapat meningkat, yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja katalis pada temperatur yang lebih moderat. Sejauh ini, sintesis katalis NiCu HZSM5 dengan metode impregnasi berbantuan iradiasi ultrasonik sebagai katalis pada proses hydrocracking plastik LDPE belum pernah dilaporkan dan akan menjadi fokus pada penelitian ini. Katalis NiCu HZSM5 yang telah disintesis juga akan dievaluasi karakteristik dan kinerjanya pada proses hydrocracking plastik low density polyethylene atau LDPE, sehingga akan diperoleh data karakteristik dari katalis yang telah dihasilkan serta aktivitas dan selektivitasnya pada proses hydrocracking plastik LDPE.